Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah maupun yang hadir di studio ini. Berkat dalam. Satu minggu kita tidak bertemu. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita ketemu terakhir di pertemuan ketiga ya. Hari ini kita masuki pertemuan BKSN yang keempat, yang juga pertemuan terakhir. Pertemuan keempat ini bertema bangga menjadi orang Katolik. Dan bacaan kita dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Tentunya bangga menjadi orang Katolik itu tidak hanya sekedar di penampilan, tapi kita juga harus tahu apa yang membuat kita menjadi bangga sebagai orang Katolik dan apa yang menjadi dasar-dasar hidup orang Katolik yang dilihat oleh orang lain itu seperti apa? Nampak menggembirakan, nampak seperti keluarga yang erat, yang akrab. Dari mana itu semua? Kita akan melihat dari awalnya kehidupan para jemaat pertama, di mana mereka hidup bersekutu, hidup berkumpul satu sama lain, saling berbagi kasih, saling memperhatikan, dan mereka pun mengikuti apa yang Yesus kehendaki. Mereka melangkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Mereka berkumpul pun ada momen memecah roti dan berdoa bersama. Di mana itu dalam acara, dalam doa apa memecah roti itu kita kenal dalam perayaan Ekaristi, di mana kita melihat roti yang juga merupakan penjelmaan dari tubuh Kristus dipecah, dibagi, dan semua para jemaat memperolehnya. Memecah roti itu juga merupakan karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang mau untuk menerima siksa, wafat di kayu salib, dan menyediakan dan bangkit, dan kebangkitannya itu untuk kita semua. Yesus menyediakan tempat bagi kita untuk nanti di akhir hidup kita. Kita juga melihat bahwa anggota persekutuan, anggota gereja perdana tidak mementingkan diri sendiri. Dan itu tentunya juga menjadi panduan kita, menjadi contoh bagi kita untuk hidup sebagai orang Katolik. Dan pada kenyataannya, kita satu sama lain saling memperhatikan, saling berbagi kasih, saling peduli. Dan inilah yang dilihat oleh orang lain sebagai sesuatu yang istimewa dari kita anggota gereja, kita orang Katolik. Maka hal-hal ini pula yang membuat kita boleh bangga menjadi orang Katolik, karena Yesus memberikan percontohan, pengajaran yang luar biasa yang kita terima periode ke periode, turun-temurun dari pengajaran para rasul. Ya. Maka marilah kita mulai pertemuan
yang keempat ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapak Ibu terkasih dan para pemirsa di rumah, kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan lagu Renungkan Sabda. Suami saya, ku renungkan, ku rasakan sabda-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami Tuhan, hidup seturut sabda-Mu. Tuhan, cairkanlah hatiku yang berkurang kaku. Ku renungkan, ku rasakan sabda-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami Tuhan, hidup seturut sabda-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai pertemuan malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan pada Tuhan karena sampai saat ini kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pertemuan BKSN yang keempat ini. Dalam BKSN ini kita diajak untuk melihat identitas orang beriman seperti yang identitas yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Pada pertemuan pertama, kita diajak untuk mengingat kembali bahwa Allah adalah kasih. Dan karena kasih-Nya ini, Allah mengirim putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua. Kita memberikan diri kita untuk dibaptis dan mengikuti Yesus. Dalam pertemuan kedua, kita diajak untuk mengenal bahwa Yesus adalah anak manusia yang juga adalah Raja Kerajaan Surga. Pertemuan ketiga, kita diajak bersyukur karena sebagai orang berdosa, kita masih selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Kita dan segala kelemahan maupun perilaku kita yang salah masih tetap kita menjadi orang yang memiliki kesempatan yang tetap diterima Tuhan, bahkan juga masih dipilih untuk menjalankan tugas-tugas iman. Dan pada pertemuan yang keempat ini, pertemuan kita sekarang ini, kita diajak untuk menjadi bangga menjadi orang Katolik dengan bertumbuh pada kehidupan atau pada cara hidup jemaat perdana yang bisa membuat kita mengenal identitas Yesus yang berkuasa atas hidup dan mati kita, atas surga dan dunia dan bumi. Juga kita
melihat identitas kita sebagai anggota Gereja Katolik. Kita akan mengupas itu dengan bekal dari bacaan kitab suci, kitab para rasul. Maka marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan mengawalinya dengan doa. Kita daraskan doa pembuka bersama-sama. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang beraja kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kitab suci. Sabda Tuhan malam ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita sudah membaca Kisah Para Rasul yang tadi dibacakan secara bergiliran. Tapi kita juga perlu memperdalam pengetahuan iman kita tentang bacaan tadi, dan untuk bisa lebih mengenal, lebih memahami isi bacaan itu, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa jawaban Petrus
ketika orang banyak bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Monggo, Bapak Ibu, kita lihat ayat 38 dan 39. Dari ayat itu 38 dan 39, apa jawabannya? Monggo, ada yang Coba mau? saya Monggo, jawabannya ya. Iya. Petrus berkata kepada mereka, yaitu bertobatlah dan hendaklah kamu memberikan dirimu masing-masing untuk dibaptis. Kemudian dengan mereka dibaptis, mereka itu boleh menerima janji keselamatan Yesus Kristus. Karena mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah, dan mereka bukan hanya semata-mata karena keinginan dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi pengikut Kristus dengan jalan dibaptis tersebut. Kira-kira itu ya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya ingin menambahkan dan ingin cerita tentang diri saya, mungkin juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Di sini adalah jawaban bertobat, memberi diri untuk dibaptis. Tetapi saya tidak akan cerita panjang lebar, tetapi saya hanya mengambil contoh sepenggal saja. Pada waktu itu saya memang dari keluarga waktu itu semuanya belum dibaptis. Saya baptis dari dewasa. Pada waktu itu saya di sekolah negeri dan begitu macam permasalahan-permasalahan, akhirnya orang tua memindahkan saya untuk masuk di sekolah Katolik. Nah, di situ setiap bulan, setiap Jumat pertama itu selalu ada misa Jumat pertama dan begitu seterusnya. Kebetulan waktu itu orang tua ada di tempat rumah dinas, sehingga saya selalu dikunjungi oleh frater atau romo, sehingga akhirnya saya tidak tahu, akhirnya saya diajak untuk selalu ke gereja. Pada waktu itu di gereja Bugeran. Nah, dari situ akhirnya karena setiap Jumat pertama selalu mengikuti misa Jumat pertama, akhirnya saya ikut pelajaran, begitu seterusnya. Akhirnya pada waktu itu saya dibaptis oleh almarhum Romo Widyo Wiratmo. Romo yang dari Bugeran itu. Iya, saya nggak hidup di sini. Itu saya ikut mengikuti misa, mengikuti pelajaran, terus akhirnya pada waktu itu tidak seperti yang sekarang ini. Karena sekarang ini begitu pelajaran dari bagaimana Tuhan Yesus dan seterusnya, tetapi pada waktu itu hanya diajarin doa Bapa kami, doa Tuhan. Dan akhirnya sudah berjalan berapa bulan, waktu itu Romo ngendiko, Mbak, karena waktu itu nama saya dari keluarga itu sama, depannya sama, Gus, kamu mau nggak dibaptis? Akhirnya, oh ya Romo, coba pelajari doa ini dan seterusnya. Akhirnya dari situ saya merasa akhirnya saya dibaptis. Pada waktu itu baptis hanya di Desember, jadi pada waktu itu Natal. Dan akhirnya saya sama adik baptis dewasa semua. Akhirnya menginjak bapak orang tua pensiun baru ikut pelajaran baptis. Pada waktu itu yang mengajar almarhum Bapak Willy. Dan begitu seterusnya, sehingga saya bersyukur bahwa keluarga saya sekarang sudah keluarga Katolik. Walaupun keluarga dari orang tua saya itu Katolik semua, tetapi kalau
orang tua itu pegawai negeri tidak boleh untuk naik pangkat. Akhirnya bapak mengalah untuk tidak pensiun baru dibaptis. Begitu seterusnya, sehingga saya merasa bersyukur bahwa keluarga saya sudah menjadi Katolik, walaupun pada waktu itu keluarga dari bapak itu juga ada yang mau jadi Romo, tetapi tidak diizinkan, akhirnya meninggal. Tetapi sekarang saya bersyukur bahwa keluarga orang tua saya sudah menjadi orang Katolik untuk sebagai pengikut Kristus untuk bersedia untuk dibaptis. Itu cerita sedikit yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, jadi kita dari ayat 38-39 kita tahu bahwa kita dibaptis bukan karena kita sendiri, bukan karena kemauan kita sendiri, karena memang karena Allah yang memanggil, Allah yang memilih. Meskipun mungkin banyak di antara kita juga tidak tahu bagaimana cara Allah memanggil untuk dibaptis. Saya sendiri juga tidak tahu karena saya dibaptis pada umur 3 hari. Jadi ya itu berarti Allah memanggil lewat orang tua. Dan karena itu setelah tahu kehidupan saya memang sudah Katolik, ya tinggal belajar mengikuti pelajaran agama Katolik di sekolah, kemudian akhirnya lewat semakin bertambah umur juga masuk ke kegiatan-kegiatan Katolik yang ada di gereja dari Legio Maria dan sampai seterusnya sampai menikah sampai saat ini. Itu satu anugerah ya, bahwa kita mengalami, kita menerima pembaptisan, karena dengan dibaptis itu artinya kita diselamatkan. Sementara itu, mari kita lihat pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Ini di sini tertera di ayat 42 ya, monggo. Ada yang mau menjelaskan? Mencoba jawab, Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, selalu berkumpul untuk perjamuan Ekaristi. Waktu itu perjamuan Ekaristi mereka memecah roti dan berdoa, serta mereka berbagi milik mereka kepada yang lain dengan gembira dan tulus hati. Cara hidup mereka pada zaman itu cara hidup yang sangat khas, sehingga orang lain begitu tertarik untuk mengikuti cara hidup para rasul pada waktu itu. Betul. Oke, terima kasih Mbak Ana. Ada yang mau menambahkan? Saya tambahkan sedikit. Baik, silakan Pak Alu. Mungkin tradisi itu terbawa sampai sekarang. Sebagai umat Katolik kita selalu bersekutu, entah di lingkungan, di gereja, terutama di lingkungan, mulai dari bulan Maria, bulan Rosario, BKSN dan macam-macam itu. Di situ orang melihat bahwa memang orang Katolik itu selalu bersekutu dan rukun. Dan ada juga beberapa orang yang selalu, macam contoh ada kenalan saya di Gantung itu, mereka berjalan dari tempatnya ke gereja sekitar 1,5 jam tiap minggu pagi. Tapi itu berombongan, jadi nanti pulang juga 1,5 jam. Tapi itu mereka ada sukacita. Saya tanya Budi, udah kenalan saya, dia nggak capek, udah biasa katanya. Mereka kan rombongan, berangkatnya 1,5 jam sampai tepat sebelum misa. Kira-kira 15 menit, 20 menit sebelum misa. Sudah itu lagi mereka pulang sama-sama. Jadi ada sukacita di situ. Bahwa dalam hidup berjemaat mereka selalu bersekutu. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi yang mau menambahkan? Baik,
kita lihat bahwa memang kehidupan sebagai anggota gereja, kehidupan bersekutu itulah yang membuat kita memiliki kegembiraan, memiliki persatuan, memiliki semangat untuk tetap bertekun dalam pengajaran di sini pengajaran para rasul, ilmu-ilmu keimanan, ilmu agama yang turun temurun kita terima. Dan kita juga selalu berkumpul dan berdoa seperti tadi dijelaskan, diutarakan Pak Aluk, bahwa memang yang paling terasa adalah kita di lingkungan kita sendiri, lingkungan yang merupakan basis dari anggota, kelompok terkecil sebelum paroki. Itu di situ kita merasa hidup dengan saudara-saudara kita, saudara seiman, sehingga dalam kasih yang sama, dalam perhatian, dalam kepedulian yang sama, itu menjadi keluarga yang benar-benar mau untuk berbagi, mau untuk peduli, mau untuk menolong, meskipun itu bukan siapa-siapa secara biologis ya, secara darah itu bukan saudara, tapi secara iman itulah saudara kita, saudara terdekat kita adalah mereka yang ada di sekitar kita. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dengan cara hidupnya yang khas, Jemaat Kristiani Perdana Yerusalem disukai semua orang. Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Monggo, siapa yang mau menjawab? Apa yang dilakukan Allah kepada Jemaat Perdana Yerusalem sehingga mereka disukai oleh orang, disukai oleh mereka yang melihat cara mereka hidup? Kita melihat ayat berapa? 47 ya? Monggo. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi karena mereka begitu bersukacita dan semakin memuji Allah, Allah membalasnya dengan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Anda mau menambah keterangan? Kita tahu bahwa tadi dalam bacaan yang terjauh di depan di sini dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Jadi dengan bertambahnya jumlah pengikut Kristus pada waktu itu adalah semata-mata karena berkat rahmat dari Allah. Karena Tuhanlah yang memilih kita untuk dipanggil menjadi pengikut Kristus. Kita itu hanyalah menjadi alat, hanyalah dan sarana untuk membawa orang kepada Yesus untuk dibaptis. Tetapi yang memprakarsainya, yang menunjuknya, yang memilihnya adalah Allah sendiri. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Jadi mereka selalu Jumat pertama, Jumat bulan mereka ada yang punya harta pelegan, mereka selalu jual dan dibagi-bagikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Jadi mereka selalu mau berbagi dalam persekutuan mereka. Baik, terima kasih Pak Anu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tentunya itu kita menjadi semakin tahu apa maksud dari bacaan yang tadi kita bacakan, dan kita juga bisa melihat lagi
penekanan-penekanan bahwa hidup bersekutu, hidup sebagai anggota gereja dalam persekutuan adalah hidup yang memang selalu kita dambakan, di mana kita tidak hidup sendiri, kita tidak harus mengalami segala sesuatu, baik kegembiraan, kesuksesan maupun keterpurukan, itu tidak hanya sendiri, tapi kita bisa berbagi saat kita terpuruk benar-benar dalam kelemahan. Kita bisa sharing kepada saudara-saudara kita di lingkungan, siapa yang terdekat, dan kita pun diingatkan bahwa dari penghiburan saudara-saudara, tentu kita menjadi ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita bersyukur bahwa kita diberi atau kita menerima pembaptisan. Dengan pembaptisan itu kita bisa merubah pola hidup kita, kita bisa mengenal Yesus yang menjadi tumpuan kita, yang memberikan keselamatan bagi kita lewat pembaptisan. Dan kita pun memiliki semangat untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Tentu kita bisa lewat homili pastor pada misa di hari Minggu, paling tidak seminggu sekali kita dituntun, kita diingatkan, kita diajak lagi, ayo jangan takut, ayo jangan putus asa, apalagi dalam kondisi yang berat ini ya, dari situasi pandemi yang masih harus kita jalani. Dan di situ dalam mengikuti Ekaristi kita juga merasakan pemecahan roti dalam doa, dan kita merasakan menyantap tubuh Kristus dalam wujud roti yang dibagikan. Kita juga diajak untuk berbagi, karena kasih mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Kita berbagi itu segala sesuatu yang kita relakan sebagai persembahan hidup kita, itu nanti akan diwujudkan bagi sesama kita yang membutuhkan. Begitu pula dengan kita membantu sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Kita bisa memberikan aneka macam ya, aneka jenis. Doakah itu, perhatiankah itu, bantuan materikah itu, banyak sekali. Ya. Ini kenyataan yang seperti inilah yang kita contoh dari cara hidup jemaat Kristiani perdana, dan kita pun sekarang hidup dalam persekutuan dengan anggota gereja. Mari kita lanjutkan dengan, setelah kita belajar dengan apa yang diungkapkan dalam kitab suci tadi, mari kita melihat apa yang sudah kita lakukan dengan dasar pengajaran itu tadi. Kita lihat halaman 47, ada beberapa pertanyaan. Silahkan untuk dijawab. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan contoh yang menggambarkan orang Katolik yang merasa minder dengan iman dan identitasnya sebagai orang Katolik. Semoga. Saya jawab dulu. Ji, silahkan. Kadang-kadang kalau kita di tempat-tempat umum, misalnya kita makan di restoran atau di warung makan, kita itu sering malu-malu atau kurang berani
membuat tanda salib atau Ya. berdoa sebelum makan. Kayaknya orang akan melihat kita ngapain. Ya. Padahal kita harus menunjukkan itu suatu identitas kita. Terus karena kita merasa kadang-kadang sebagai kelompok yang minoritas di lingkungan masyarakat, kita menarik diri, nggak mau ikut kerja bakti, nggak mau ikut perkumpulan-perkumpulan di lingkungan, karena nanti jangan-jangan kita tidak diterima. Ya. Dan sekarang ini kan sudah ada misa di gereja. Kadang-kadang masih banyak di lingkungan kita yang saya ikut misa online aja, Ya. sehingga kurangnya rasa percaya diri bahwa aku ini Katolik gitu, kurang terlihat. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ari. Ada yang mau menambahkan? Monggo. Contoh apa yang menggambarkan orang Katolik yang merasa minder dengan iman dan identitasnya? Tentu Bapak Ibu juga melihat teman atau saudara seiman yang nggak mau orang lain tahu bahwa dia Katolik. Dan menambahkan? Saya ada jadi contoh ada beberapa teman termasuk saudara. Jadi mereka jadi Katolik itu istilahnya Natal dan Paskah. Tapi pada akhir-akhir ini juga saya lihat jarang menggereja. Tapi saya tidak mau mengambil mereka. Saya kalau ketemu selalu saya ngajak. Kamu gereja di mana? Saya selalu dari perbincangan yang santai saja. Kamu gereja di mana? Kok aku waktu belum COVID ini sebelum COVID. Kok aku gereja? Oh ya baik. Kalau kamu masih ingat Tuhan. Sebenarnya kamu ingat Tuhan itu baik. Jangan sampai kamu lupa Tuhan. Nah, kalau Tuhan lupa sama kamu itu lebih berbahaya. Itu orang teman-teman yang sudah dewasa lah, sudah tua sebenarnya. Tapi saya tidak pernah mau mengaku mereka, saya ngajak dengan baik dan penuh kasih saja mereka dalam ngobrol-ngobrol santai saja begitu. Jadi kita jangan sekali-sekali langsung mempunyai orang atau itu malah dia tambah pergi menjauh dari kita. Kita merangkul dia dengan keramah dan kasih. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Alo. Kemudian berdasarkan perikop yang telah kita baca, pertanyaan keduanya, sebutkan dan jelaskan apa saja yang dapat mengungkapkan kebanggaan kita sebagai orang Katolik, orang yang percaya pada Kristus dan anggota gereja Katolik. Silakan. Apa yang dapat mengungkapkan kebanggaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan anggota gereja Katolik? Kalau boleh saya jawab, Silakan. itu sifat kita bisa mencontoh sifat dan cara hidup jemaat perdana pada waktu itu, yaitu dengan tekun dalam pengajaran. Kemudian kita juga rajin membaca kitab suci. Kita bersekutu dalam perjamuan yang sekarang kita sebut dengan Ekaristi. Karena apa? Kita saling rindu untuk bertemu dan menyapa. Kemudian juga mengadakan misalnya membagi tadi milik bersama sesuai dengan kemampuan kita melalui gerakan aksi sosial ataupun gerakan pelaku usaha di paroki kita masing-masing. Kemudian kita melakukannya dengan gembira dan tulus hati untuk melakukan semuanya itu. Karena sebagai seorang anggota gereja Katolik, kita harus hidup penuh dalam sukacita, dalam keadaan kita apapun itu. Kita mau susah, mau senang, tetap kita bersyukur. Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Kemudian kita juga hidup tadi memuji Allah dengan kata dan perbuatan. Karena kita mengapa tadi, yaitu kita telah mengalami karya penyelamatan dari Tuhan. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam suka dan duka kehidupan kita. Jadi kita perlu tetap bersyukur dan bergembira apapun keadaan kita. Mungkin itu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Dan bagaimana kita sebagai orang Katolik mengungkapkan kebanggaan kita? Dengan cara apa? Mungkin saya akan menjawab. Begitu bangganya kita sebagai orang Katolik, maka dapat kita ungkapkan dengan rajin berdoa bersama di lingkungan dan juga menghadiri perayaan Ekaristi dengan suasana hati yang penuh syukur dan sukacita. Dan kita perhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan umat kita menjadi kebutuhan bersama dalam satu gereja dan persekutuan. Itulah yang dapat kita ungkapkan sebagai kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Ada yang mau menambahkan? Pak Lu, Bapak? Bagi orang Katolik saya kira kita perlu bangga dengan selain hidup menggereja, terutama dalam hidup sehari-hari. Orang melihat bahwa ada kasih dalam hidup kita. Dalam itu aja. Oke, terima kasih. Ada yang lain ada yang menambahkan? Kalau tidak, ini memang kita harus bangga bahwa kita mempunyai Allah yang mengasihi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang selalu melindungi kita, dan kita percaya tentu pada penyertaan-Nya. Maka dalam pertemuan malam hari ini kita bisa melihat bahwa pertemuan BKSN ini mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa kita dibaptis karena kita percaya kepada Allah yang adalah kasih. Dan kita menjadi orang Katolik yang mengikuti Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga. Karena kita mengenal identitas Yesus, kita pun juga memiliki identitas. Kita mengenal identitas kita sebagai orang Katolik. Dan identitas sebagai Katolik inilah yang menggerakkan kita untuk bertekun dalam pengajaran para rasul, untuk hidup dalam persekutuan, bukan sekedar hidup persekutuan berkumpul, bukan untuk ngerumpi atau pamer ini pamer itu, atau ngomongin orang lain yang sedang mungkin berbelok perilakunya, bukannya dirangkul tapi dirasani, yang Jawa bilang ya. Jadi bersekutunya bukan untuk itu, tapi bersekutu untuk saling mendoakan, untuk saling mengasihi, untuk saling peduli terhadap sesama kita. Dan kita pun mengikuti perayaan Ekaristi, itu kita berkumpul untuk berdoa bersama dan memecah roti, kita menyantap tubuh Kristus untuk bertakhta dalam diri kita. Dan kita pun diajak untuk dengan rela, dengan ikhlas karena kasih, mau berbagi dengan sesama. Maka marilah kita lanjutkan pertemuan. Masih ada satu pertanyaan. Jelaskan bagaimana kita sebagai persekutuan dalam lingkungan dan komunitas basis dapat meneladan cara hidup jemaat perdana sebagai persekutuan dengan lingkungan. Mungkin jawabannya ya kembali lagi ke situ lagi ya. Kita berkumpul dan berdoa bersama, kemudian berbagi dengan sesama keluarga kita di lingkungan kita masing-masing. Maka ada pertanyaan? Enggak ya? Sudah makin mendalami dan mengerti, memahami, dan tetap berniat untuk melakukan aksi berbuat baik ini. Maka kita lanjutkan pertemuan ini dengan berdoa.
Doa umat, doa spontan. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami dalam pertemuan malam hari ini. Kini kami akan menghaturkan doa dan permohonan kami kepadamu. Berkenanlah kiranya Engkau mendengarkan permohonan-permohonan ini. Bapa yang Maha Baik, kami mohon bimbinglah kami sebagai seorang pengikut Kristus agar kami dapat melaksanakan tugas pelayanan sebagai orang Katolik dengan segala kerendahan hati, serta mengasihi dan mengajak sesama kami untuk selalu taat dan dekat kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami tahu boleh layakkan menjadi seorang dekat bagi sesama, dan lebih dari itu, kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan di seluruh bumi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah kiranya Engkau menyertai kami dan membimbing kami pada saat kami melakukan tugas-tugas kami. Beranikanlah dan mampukanlah kami untuk selalu mewartakan kehadiran-Mu, mewartakan kabar gembira yang Engkau berikan kepada kami, kepada sesama kami yang mungkin masih mengalami krisis iman ataupun yang belum mengenal kasih-Mu. Beranikanlah kami untuk selalu membawa nama-Mu dalam segala perbuatan baik yang kami lakukan, meskipun itu bertentangan dengan orang-orang yang tidak menyukai-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, demikianlah permohonan-permohonan kami yang bisa kami ungkapkan. Kami percaya Engkau pun mendengarkan semua doa dan permohonan kami dan berkenan untuk mengabulkannya pada waktu yang telah Engkau tentukan. Untuk itu ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas segala anugerah yang kami terima dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Mari kita doakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. menyanyikan lagu penutup dari Mada Bakti 463. Menyanyikan di